Halo semua. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tipe dan fungsi indikator. Kenapa? Karena di dalam grup ya ada pertanyaan di grup Telegram saya, di grup family ada pertanyaan cara penggunaan indikator semisal MACD, stochastic atau stochastic RSI, RSI atau stochastic RSI. Nah, sebelum saya menjelaskan cara penggunaannya, alangkah baiknya di sini saya akan menjelaskan tipe dan fungsi dari indikator. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Om Alvin ya di grup, cara penggunaannya itu. Cuman sebelum saya lebih detail lagi, mungkin saya akan jelaskan, sorry Om Alvin ya. Jadi saya akan jelaskan tipe dan fungsi indikatornya dulu. Nah, sebagai biar teman-teman itu tidak punya gambaran basicnya. Oke. Nah, tipe dan fungsi indikator. Tipe, kalau saya ngomong tipe indikator itu ada dua. Dia tipenya lagging dan leading. Lagging itu apa? Lagging itu perhitungan rata-rata masa lampau. Perhitungan rata-rata masa lampau. Jadi rata-rata apa? Bisa jadi rata-rata harga. Harga tertinggi, harga terendah. Atau bisa jadi rata-rata volume di masa lampau, rata-rata volume di masa lampau. Jadi rata-rata di sini banyak, bisa harga, bisa volume, bisa bisa harga tertinggi, swing terendah, itu macamnya banyak. Tapi saya ngomong perhitungan rata-rata, rata-rata masa lampau. Sedangkan yang leading, kalau saya ngomong leading itu lebih bagus lagi. Jadi dia itu menghitung rata-rata di masa lampau untuk memprediksikan rata-rata ke depannya. Nah, jadi lebih enak itu yang leading. Contohnya apa? Kalau yang atas ini saya lebih cenderung yang mungkin pernah saya pelajari ya itu Ichimoku. Memang sih banyak 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 pengguna terutama di Jepang ya, karena memang Ichimoku itu dari Jepang. Rata-rata di sana itu menggunakan Ichimoku. Jadi perhitungannya itu beda dari yang lainnya. Keunggulannya apa? Bisa memprediksikan rata-rata ke depannya, bisa rata-rata harga, rata-rata tertinggi, rata-rata harga terendah. Jadi enaknya itu bisa memprediksikan rata-rata ke depannya. Oke, nah berikutnya tentang fungsi dari indikator. Indikator itu memiliki ada memiliki empat fungsi. Tetapi nggak semuanya memiliki keempat-empatnya ini, terkadang nggak semuanya itu ada. Tetapi ada beberapa yang memiliki dua fungsi. Nah, fungsinya apa? Indikator itu kalau dibagi ya, didetailkan, itu ada indikator yang sifatnya tren, indikator yang sifatnya momentum, indikator yang sifatnya volatilitas. Nah, ini volatilitas sebenarnya. Nah, jadi kan kalau saya ngomong indikator itu ada fungsinya, ada tipe dan fungsi. Contoh di sini saya menggunakan indikator RSI dan stochastic RSI. Oke, nah stochastic RSI itu tipenya adalah lagging. RSI itu tipenya lagging juga. Cuman kalau kita bagi itu ada fungsinya. Nah, yaitu adalah contoh di sini ada stochastic RSI adalah fungsi tren dan momentum. RSI sifatnya lagging, fungsinya apa? Mencari oversold dan overbook. Ini kalau saya ngomong lebih ke momentum juga. Momentum dan tren. Momentum dan tren. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong RSI dan stochastic RSI di sini contoh misalnya, kalau misalnya kita ngomong RSI, ketika harga sudah di atas harga rata-rata, berarti dia sudah oversold, kita waktunya jual. Ketika harga itu sudah di bawah, kayak gini, itu berarti kita sudah waktunya beli. Kayak gitu. Nah, ketika harga ini masih berada di tengah, bisa jadi harga itu statusnya masih ranging. Nah, jadi lebih ke tren momentum ya, lebih ke tren kalau saya ngomong. Jadi trennya saya sedang naik, mulai dari bawah dia tujuannya ke atas. Ketika harga di atas tujuannya ke bawah. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, itu masih ranging statusnya. Oke. Nah, kadang kalau menggunakan satu indikator saja kurang kurang pas ya, kurang pas kalau menurut saya, kurang pas. Jadi biasanya butuh
ada konfirmasi indikator lain yang membantu. Contoh di sini saya menggunakan stochastic, saya kombinasi dengan stochastic RSI. Nah, contoh gini, ketika saya melihat stochastiknya ini RSI-nya sudah berada di bawah dan stochastic RSI sudah ada di bawah dan stochastic RSI ini sudah menunjukkan di bawah juga, momentum saat ini sudah waktunya saya beli. Kalau misalnya stochastiknya ini berada di atas, RSI-nya sudah di atas dan stochastic RSI sudah di atas, berarti sudah waktunya saya jual. Tetapi ketika ada momentum yang seperti ini, nah di tengah seperti ini, sedangkan RSI ini berada di atas seperti ini, stochastic RSI berada di atas, saya lebih kecenderungan kalau ngomong seperti ini, saya lebih mengandalkan ke TA-nya. Lebih mengandalkan ke TA-nya. Kenapa? Karena status saat ini sedang ranging. Kalau ngomong indikator RSI-nya sedang ranging, sedangkan stochastic RSI ini dia sudah beberapa kali dead cross di atas, tetapi kita melihat di sini sedang ranging. Makanya kalau di sini kebanyakan saya nggak entry. Misal nih, ini kalau saya ngomong di satu time frame ya, seharusnya tetap kita harus bermain analisis multi time frame, tetap konfirmasinya kayak gitu. Dan itu pun harus diimbangi dengan yang namanya technical analysis. Oke, nah kalau kita mengandalkan indikator aja, kadang kita itu bingung. Nah, otomatis pada saat ini kalau saya ngomong, ya, jadi kita harus mencari, kita kombinasikan dengan technical analysis. Jadi nggak serta-merta kita harus entry ketika cross masuk, dead cross masuk, terus habis itu oversold masuk, golden cross masuk, enggak. Saya lebih kecenderungan mungkin ada beberapa kombinasi, yaitu kita cari area support resisten. Misal nih, kombinasinya harga seperti kecenderungan bagaimana, atau bisa jadi kita cari kombinasinya menggunakan area supply and demand, misalnya kayak gitu. Dan itu pun tetap harus kita konfirmasi menggunakan analisis multi time frame. Kadang kalau kita ngomong ada beberapa nih harga sudah di atas kayak gini kan. Harga kalau ngomong stochastic nih, stochastic RSI sudah di atas nih. Udah mulai dead cross, tetapi apa? Stochastic dia beranjak naik. Ini kan sesuatu yang berlawanan. Kalau yang ini saya akan lebih kecenderungan akan mencari beranalisa menggunakan analisis multi time frame. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomong saat ini kan kombinasinya kita menggunakan support resisten. Nah, saya cari di sini nih misalnya. Harga di reject kayak gini, stochasticnya seperti ini. Kalau kita melihat ini kan berada di tengah. Kita pun lihat di sini, atas bawah. Nah, stochastic ini ada di tengah. RSI itu ada di tengah. Bisa jadi saat ini ranging, cuman kecenderungan saat ini harga itu turun. Nah, kalau kita penentuan titik entry-nya bagaimana? Ini di sini saya ngomong belum menentukan titik entry. Kenapa? Karena titik entry itu harusnya di time frame kecil, mencarinya di time frame kecil. Cuman kita mencari trennya itu di TF besar. Biasanya seperti itu konfirmasinya. Nah, kalau lihat gerakan itu perpaduan di indikator ini, ada yang mengatakan, ini pernah saya dengar ya dari YouTube sebelah gitu ya. Dia mengatakan indikator itu digunakan, bukan diandalkan. Oke. Digunakan bukan diandalkan. Tapi kalau kita mengandalkan indikator, terkadang kita itu bakalan miss. Nah, mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan cara penggunaannya, penentuannya seperti apa. Itu dikombinasikan dengan technical analysis. Jadi mungkin di video kali ini saya lebih akan menjelaskan. Nah, saya akan lebih menjelaskan bagaimana apa sih tipe dan fungsi dari indikator. Jadi kita harus memahami tipe dan indikator yang kita pakai, fungsinya apa, tipenya apa. Baru nanti kita mencari cara penggunaannya. Lebih bagusnya kita kombinasinya dengan apa. Intinya di situ. Jadi di video berikutnya mungkin saya akan jelaskan cara penggunaan, contoh di sini ya, stochastic RSI dan RSI. Oke. Demikian dari saya tentang tipe dan fungsi dari indikator. Jadi mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan cara penggunaan dari RSI dan stochastic RSI dikombinasi dengan struktur market.
dan supply and demand. Oke. Terima kasih.